Halo semuanya, kembali lagi di series video pembelajaran mata kuliah Pengembangan Program Pelatihan Teknologi Informasi. Di video sebelumnya, kita sudah berkenalan dengan konsep dasar program pelatihan. Jadi, pada video ini, kita akan membahas salah satu kerangka atau model yang akan membantu kita sebagai seorang training designer atau officer dalam mengembangkan sebuah program pelatihan yang efektif, efisien, tetapi juga sistematis. Model tersebut adalah model EDI. Nah, sebelum kita berkenalan lebih jauh dengan model EDI, alangkah lebih baiknya kita memahami sebuah konsep atau term yang kita dapat sebut instructional design atau desain pembelajaran. Instructional design juga dikenal dengan instructional system design atau ISD, yang merupakan sebuah kegiatan untuk menciptakan pengalaman belajar atau mengembangkan media pembelajaran yang bertujuan untuk peningkatan dan pengaplikasian pengetahuan dan keterampilan. Seseorang yang berkecimpung di dunia instructional design ini dapat disebut sebagai instructional designer, yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, merancang proses kegiatan pembelajaran, mengembangkan media pembelajaran, dan juga mengevaluasi tingkat keefektifan kegiatan belajar atau media belajar yang telah dikembangkan. Pada kalimat ini juga disampaikan bahwasanya proses dalam instructional design ini tidak hanya terbatas pada pembelajaran atau e-learning course, pembelajaran daring ya. Sebenarnya secara tidak langsung juga dapat diterapkan pada saat mengembangkan kegiatan belajar pada kelas tradisional. Berikut juga dapat diterapkan pada kegiatan-kegiatan lain yang memang memerlukan sebuah solusi. Jadi, jika kita mampu mengikuti alur dari proses ISD ini, akan membantu kita untuk menciptakan solusi pembelajaran yang lebih baik, sukses, dan tentunya sistematis. Selain itu juga dapat dipahami bahwa bagaimanapun perkembangan dalam bidang pelatihan dan pengembangan talent atau keterampilan, maupun juga dengan perkembangan teknologi ke depannya, pengetahuan akan memahami konsep instructional design ini akan menjadi sebuah aset yang berharga bagi para pengajar atau educator maupun training officer yang sebentar lagi kita akan bahas bersama-sama. Nah, selanjutnya, sebenarnya model EDI yang sempat saya singgung di awal tadi juga merupakan salah satu contoh model dari instructional design. Adapun beberapa contoh lainnya yang seperti saya tampilkan pada slide ini. Nah, contoh-contoh ini juga sebenarnya merupakan variasi atau turunan spin-off dari model EDI. Model EDI di sini saya taruh di awal ya. Model EDI yang dikembangkan oleh Robert Mary Branch ini sebenarnya juga merupakan akronim dari ada 5 tahap dari setiap huruf yang ada di nama EDI ini. A adalah analysis, D yang kedua adalah design, D ketiga adalah development, implementation, dan evaluation. Jadi beberapa contoh dari model ini juga dapat diinkorporasikan ke dalam model EDI, yang dari 5 tahap itu tadi. Contohnya mungkin dari model ini, Kirkpatrick model ini. Kirkpatrick model ini biasa digunakan untuk mengevaluasi sebuah kegiatan pembelajaran atau pelatihan. Jadi, model Kirkpatrick ini nantinya dapat dilakukan pada tahap evaluasi di model EDI. Mungkin contoh-contoh lainnya juga bisa diakses melalui link yang saya tampilkan di slide ini. Selanjutnya, kita akan berkenalan lebih jauh dengan model EDI. Tadi seperti yang sudah disampaikan pada slide sebelumnya, bahwa model EDI merupakan contoh dari instructional design ya, yang pada dasarnya model ini berbasis dengan pendekatan sistematik.
Yang artinya pendekatan sistematik itu adalah ketika output dari sebuah tahap menjadi input untuk tahap setelahnya. Nah, mungkin bisa lebih dipahami melalui dua gambar yang ada pada slide. Yang sebelah kiri yakni the 5-step cycle. Kita bisa melihat di sini kelima tahap dari Eddy berjalan secara berurutan atau in succession. Di mana tujuan dari tahap ini mengikuti proses pembuatan pengalaman belajar yang mengikuti alur. Sedangkan kalau dibandingkan dengan the 4-step cycle ini, kita tetap bisa melihat kelima tahap dari Eddy. Hanya saja di sini perbedaannya mungkin ada di tahap evaluation. Tahap evaluation ditaruh di tengah dengan maksud. Jadi ketika sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, akan diadakan sebuah evaluasi kecil, small scale testing, di mana tahap evaluasi ini mengumpulkan informasi, lalu memberikan umpan balik atau feedback, sehingga revisi akan mampu dilakukan sebelum untuk melangkah selanjutnya. Kedua siklus ini sama-sama bisa digunakan di Eddy, hanya saja mungkin perbedaannya. Ketika melakukan the 4-step cycle ini, waktu yang diperlukan akan lebih banyak karena harus melakukan evaluasi di setiap tahap sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Tapi mungkin kelebihannya jika kita menggunakan the 4-step cycle ini, program pelatihan atau pembelajaran yang akan kita kembangkan akan menjadi mungkin bisa dikatakan lebih sempurna gitu, lebih baik dibandingkan dengan kita melakukan the 5-step cycle yang dimana evaluasinya dilakukan di akhir. Walaupun pada the 5-step cycle ini waktu yang diperlukan juga hanya sedikit jika dibandingkan dengan the 4-step cycle. Ada keuntungan dan kelebihan, ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Oke, selanjutnya kita bisa beralih masuk ke tahap pertama dari model Eddy, yakni analisis. Tujuan dari tahap pertama analisis adalah merupakan sebagai aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah kinerja dan analisa kebutuhan program pelatihan pada suatu organisasi. Pada tahap ini, kita akan mengenal yang disebut dengan training need analysis. Yang diartikan dalam bahasa adalah analisa kebutuhan program pelatihan. Pada TNA ini, training officer harus mampu mengumpulkan segala data dan informasi yang terkait dengan masalah kinerja. Bisa melalui dari observasi, wawancara, survei, kuesioner, dan sebagainya. Dan informasi-informasi tersebut yang berkaitan dengan masalah kinerja, selanjutnya harus dilakukan klarifikasi. Atau nanti kita juga akan mengetahui yang disebut dengan gap analysis. Menganalisa kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki para karyawan saat ini dan kemampuan yang ingin dicapai. Nanti kita akan bahas pada satu video sendiri. Dan pada akhirnya pada tahap TNA ini mampu untuk memberikan solusi yang akan digunakan untuk mengatasi masalah kinerja. Baik itu solusi training maupun non-training. Hasil dari tahap analisis ini, ketika seorang training officer memang sudah memastikan bahwa solusi dari masalah kinerja yang ditemukan merupakan harus adanya program pelatihan, maka setelah itu dapat diidentifikasi kemampuan-kemampuan apa saja yang ingin disampaikan yang memang harus dimiliki oleh peserta setelah mengikuti sebuah program pelatihan. Setelah kita sudah melakukan analisis, dapat kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni adalah desain atau perancangan. Di mana tujuan dari tahap ini adalah mampu mengidentifikasi sub-sub kemampuan yang perlu dimiliki oleh peserta agar mampu menguasai kompetensi umum, atau yang disingkat dengan KU. Pada tahap ini, kita akan melakukan apa yang disebut dengan analisis instruksional, yakni menjabarkan kompetensi-kompetensi umum program pelatihan menjadi sebuah rangkaian atau struktur kompetensi khusus. Pada tahap ini juga kita sebagai training officer sudah mulai mampu untuk menetapkan
rancangan awal pelatihan secara konseptual, mulai dari strategi pembelajarannya, materi, dan media pembelajaran. Baik pun itu juga mencakup instrumen evaluasi. Hasil dari tahap ini adalah peta kompetensi, yakni struktur kompetensi umum dan kompetensi khusus dalam suatu program pelatihan. Selain peta kompetensi, juga dapat dihasilkan sebuah GBPP atau garis besar program pelatihan, di mana berperan sebagai blueprint atau rencana keseluruhan kegiatan pembelajaran dalam sebuah program pelatihan. Setelah melakukan perancangan di tahap desain, tahap selanjutnya adalah development atau tahap pengembangan, di mana tujuan pada tahap ini adalah mampu memproduksi dan menciptakan sarana bahan pelatihan yang dapat mendukung terlaksananya program pelatihan secara efektif dan efisien. Dalam tahap ini, seorang training officer mampu memproduksi bahan pelatihan yang sesuai kebutuhan atau dapat melakukan adaptasi atau modifikasi bahan pelatihan yang sudah ada. Contohnya mengambil video dari YouTube ataupun memang modul-modul yang sudah ada pada beberapa sumber. Yang jelas pada tahap ini harus ada hasil-hasilnya. Contohnya dari bahan pelatihan, instrumen evaluasinya, atau mungkin lecture notes, ataupun beberapa alat yang memang mendukung untuk proses kegiatan pelatihan berlangsung. Contohnya adalah simulator atau VR. Setelah kita sudah menyiapkan dan mengembangkan bahan-bahan pelatihan, media belajarnya, menyiapkan fasilitas dan segala sarana yang mampu mendukung kegiatan program pelatihan, saatnya kita melakukan implementasi. Tahap keempat dalam model EDI, implementation. Pada tahap ini kita melaksanakan program pelatihan sesuai dengan desain atau skenario yang telah dikembangkan. Pada tahap ini juga, instruktur yang dipilih bisa menyampaikan isi atau materi pelatihan berdasarkan desain program yang telah dibuat. Dan juga menerapkan strategi pembelajaran atau urutan kegiatan pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya. Contohnya mungkin di sini saya beri sebuah contoh sederhana, strategi pelatihan. Yang pertama adalah kegiatan pra-pembelajaran. Jadi mungkin sebelum pelatihan dimulai, para instruktur mampu untuk meningkatkan motivasi para peserta sebelum mengikuti pelatihan. Melakukan interaksi seperti menanyakan pengalaman atau kemampuan awal para peserta. Apa yang mereka ketahui tentang topik pelatihan yang akan diajarkan, seperti itu. Lalu bisa diikuti dengan kegiatan inti, yakni penyajian isi materinya. Tidak lupa juga, jangan lupa untuk memberi space tersendiri untuk melakukan partisipasi siswa, di mana kita mengajak para peserta pelatihan untuk menjawab langsung, berdiskusi langsung dengan antar peserta, instruktur, dan yang lainnya. Tidak lupa juga dalam tahap ini, training officer kita juga harus mampu menyiapkan untuk melakukan evaluasi atau penilaian dari hasil belajar yang telah dilakukan, agar nantinya dapat direncanakan aktivitas-aktivitas tindakan lanjut sebagai hasil dari program pelatihan yang telah dilaksanakan. Melanjutkan dari contoh strategi pelatihan yang tadi saya berikan. Pada tahap terakhir yakni dilakukan yang namanya evaluation, di mana tahap ini mampu mengukur tingkat keefektifan dan keefisiensi dari program pelatihan yang telah dilaksanakan. Walaupun lebih baiknya yang tadi kita sempat bahas di first step cycle, bahwasannya diketahui kegiatan evaluasi ini harusnya mampu dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Ada dua contoh evaluasi di sini, yakni formatif dan sumatif.
Nah, untuk mungkin lebih sederhananya di sini saya tampilkan sebuah tabel perbedaan tentang antara evaluasi formatif dan sumatif. Kita bisa perhatikan dulu di kolom ini, di formatif. Karena tadi contohnya mungkin bisa dilihat pada di the first step cycle ya, di mana evaluasinya berada di tengah-tengah proses. Di sini tujuan dari evaluasi formatif itu untuk memperbaiki kualitas proses atau produk yang akan dikembangkan. Cara untuk melaksanakan evaluasi formatif ini dapat melalui untuk mengumpulkan informasi tentang kelebihan dan kekurangan dari suatu program. Dapat dilakukan sebuah observasi. Di mana dalam evaluasi formatif ini dilakukan revisi program secara terus-menerus. Dalam setiap tahap sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa nanti kegiatan pembelajaran atau proses pembelajaran itu dapat dikatakan relatif sempurna. Di mana hasil akhirnya dari formatif ini memang mampu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pelatihan. Sedangkan kalau dibandingkan dengan evaluasi sumatif, tujuannya mungkin sedikit berbeda. Di sini tujuannya perspektifnya lebih jauh gitu, lebih besar. Ingin memperoleh data dan informasi tentang nilai dan manfaat program secara keseluruhan. Jika evaluasi formatif dapat dilakukan oleh training officer, tetapi untuk evaluasi sumatif alangkah lebih baiknya jika dilakukan oleh expert atau pihak ketiga memang yang sudah memiliki pengalaman atau kemampuan lebih dalam melakukan evaluasi. Pihak tersebut di-hire sebagai pihak eksternal dari luar program pelatihan yang memang diajak untuk melakukan evaluasi. Dan nanti hasil dari evaluasi sumatif itu merupakan sebuah keputusan akan tentang keberlanjutan program pelatihan, di mana keputusan itu akan jatuh di tangan stakeholder atau high-end management yang memang tadi mengusulkan program pelatihan tadi. Karena bagaimanapun juga stakeholder sebagai the end user akan sebagai seorang pihak yang mendukung dari para peserta pelatihan untuk menerapkan hasil pelatihan yang mereka lakukan. Itu dari tahap evaluasi. Kita ketemu di video selanjutnya yuk.